Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Rohman Kurniawan dari SMAN 1 Dringo. Di sini saya akan merefleksikan kegiatan praktik coaching yang kemarin, yang pertanyaannya terbagi menjadi 3 sesi. Yang sesi pertama yaitu pertanyaan pertama, apa saja kesulitan yang dihadapi dalam mendeteksi gejala dan penyebab model skor dalam coaching. Yang kedua, apa keberhasilan yang diperoleh mendeteksi gejala dan penyebab model skor dalam coaching? Ketiga, apa pelajaran yang didapatkan mendeteksi gejala dan penyebab model skor dalam coaching? Keempat, apa yang akan dilakukan di coaching berikutnya agar hasil dan kualitasnya lebih baik mendeteksi gejala dan penyebab model skor dalam coaching? Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, eh, ke beberapa kesulitan yang sering dihadapi dalam mendeteksi gejala dan penyebab dalam model skor dalam coaching antara lain adalah klien tidak sadar dengan gejalanya, di mana terkadang klien mungkin tidak langsung mengenali dan tidak menyadari gejala yang mereka alami, seperti rasa stres, kebingungan, atau ketidakpuasan yang mereka hadapi. Yang kedua, penyebab tersembunyi, yaitu penyebab dari masalah yang dihadapi klien itu sendiri. Ketiga, kurang klarifikasi. Keempat, kesulitan dalam menghubungkan gejala dengan penyebab, resistensi klien. Dan untuk pertanyaan berikutnya yaitu beberapa keberhasilan yang dapat dicapai melalui deteksi gejala dan penyebab dalam model skor, antara lain pemahaman yang lebih mendalam, di mana klien mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyebab di balik masalah yang mereka hadapi. Dengan mengidentifikasi gejala penyebab, klien dapat mulai melihat pola-pola yang sebelumnya tidak disadari dan mulai menyusun strategi untuk mengatasinya. Selanjutnya, perubahan perspektif. Nah, di sini proses ini juga membantu klien mengubah perspektif mereka. Klien mulai melihat bahwa gejala atau masalah yang mereka alami mungkin disebabkan oleh pola pikir atau keyakinan tertentu yang bisa diubah. Selanjutnya, keterlibatan klien yang lebih aktif. Ketika klien mulai menyadari keterkaitan antara gejala dan penyebab, mereka cenderung lebih terlibat dalam proses coaching dan lebih terbuka untuk melakukan perubahan. Nah, mereka merasa lebih diberdayakan untuk mengambil tindakan karena mereka lebih memahami akar permasalahan. Selanjutnya, identifikasi langkah aksi yang jelas. Selanjutnya, peningkatan kemampuan mengelola masalah. Sehingga dengan memahami hubungan antara gejala dan penyebab, klien juga lebih mampu mengelola tantangan yang mereka hadapi. Mereka tidak hanya mencari solusi untuk gejala yang terlibat, tapi juga mencari cara untuk mengatasi penyebabnya. Untuk pertanyaan ketiga tadi, yaitu apa pelajaran yang didapatkan mendeteksi gejala dan penyebab model skor? Pelajaran penting yang didapat dari proses ini yaitu pentingnya refleksi diri yang pertama, karena dengan mendeteksi gejala dan penyebab mengajarkan pentingnya refleksi diri yang dilalui oleh klien. Klien perlu meluangkan waktu untuk merenung dan memahami pikiran serta perilaku mereka sendiri. Hanya dengan melakukan refleksi yang mendalam, klien bisa mulai mengidentifikasi pola-pola yang mengalami situasi mereka. Kedua, keterkaitan antara gejala dan penyebab. Salah satu pelajaran utama adalah bahwa gejala yang terlihat, misalnya kecemasan, kebingungan, atau kinerja yang buruk, seringkali merupakan hasil dari penyebab yang lebih dalam, seperti pola pikir, kebiasaan, atau keyakinan. Mengidentifikasi hubungan ini adalah kunci menemukan solusi yang lebih efektif. Tiga, adalah menggunakan pertanyaan yang memancing pemikiran yang mendalam. Untuk menggali penyebab, kita sebagai coach harus mengajukan pertanyaan yang mengarah pada pemikiran mendalam. Apa yang Anda pikirkan, dan ketika Anda merasa terlibat dalam sesuatu ini, atau apa yang Anda percaya tentang diri Anda yang mungkin menghambat Anda. Nah, ini juga mengajarkan pentingnya keterampilan bertanya yang efektif dalam coaching. Selanjutnya, proses yang terus-menerus. Mendeteksi gejala penyebab bukanlah proses yang sekali jalan. Klien harus terus mengevaluasi dan merefleksikan diri mereka secara berkelanjutan untuk memastikan mereka memahami dan mengatasi penyebab masalah dengan efektif. Ini adalah pelajaran tentang pentingnya kontinuitas dalam proses coaching. Selanjutnya, pentingnya keberanian untuk menghadapi kebenaran. Banyak klien merasa cemas atau enggan untuk melihat penyebab yang lebih dalam, terutama jika itu berkaitan dengan keyakinan atau pola pikir yang telah lama mereka pertahankan. Coaching mengajarkan keberanian untuk menghadapi kebenaran meskipun itu mungkin tidak nyaman. Nah, pertanyaan terakhir nih, dari apa yang akan dilakukan coaching berikutnya agar hasil kualitasnya lebih baik lagi dalam mendeteksi gejala dan penyebab model skor dalam coaching? Yang pertama adalah menggunakan teknik penggalian yang lebih mendalam. Dalam sesi berikutnya,
Coach bisa menggali dengan pertanyaan terbuka dan reflektif untuk mendorong klien lebih banyak berpikir tentang gejala dan penyebab yang mendalam. Semisal lebih sering menggunakan teknik seperti active listening untuk memberikan ruang bagi klien untuk berbicara lebih panjang dan menggali lebih dalam. Selanjutnya, memfasilitasi pengidentifikasian pola pikir yang membatasi. Coach bisa lebih fokus untuk membantu klien menyadari keyakinan atau pola pikir yang membatasi mereka, menggunakan teknik seperti reframing atau perubahan perspektif yang untuk membantu klien mulai melihat penyebab masalah mereka dari sudut pandang yang lebih memberdayakan. Selanjutnya, lebih banyak melakukan validasi dan dukungan emosional, karena mengenali penyebab masalah juga bisa menjadi proses yang emosional bagi klien. Coach harus lebih memberikan dukungan emosional dan validasi. Hal ini sangat penting untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan diri klien dalam menghadapi realitas yang sulit. Bekerja pada tindakan tertarget untuk mengatasi penyebab. Setelah mengidentifikasi gejala dan penyebabnya, penting untuk dilakukan langsung bekerja dengan klien untuk merancang tindakan konkret yang akan membantu mereka dalam mengatasi akar masalah. Nah, langkah-langkah tersebut harus lebih spesifik dan terukur untuk memberi klien kejelasan dan arah yang jelas. Selanjutnya, membangun kepercayaan dengan klien. Kadang, untuk membuka kepercayaan yang mendalam tentang penyebab masalah, klien perlu merasa lebih percaya diri dan percaya pada coach. Di sesi berikutnya, coach dapat lebih berfokus pada membangun hubungan kepercayaan lebih kuat agar klien bisa merasa lebih nyaman untuk terbuka. Selanjutnya, pengecekan ulang terhadap gejala dan penyebab. Nah, setelah beberapa sesi coaching, coach harus juga melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa gejala penyebab yang diidentifikasi sebelumnya masih relevan dan valid. Ini akan memberikan kesempatan untuk memperbaiki atau menyesuaikan pendekatan yang digunakan jika perlu. Nah, jadi mendeteksi gejala dan penyebab dalam model SCORE adalah proses yang menantang, namun sangat penting dalam coaching. Dengan mengatasi kesulitan yang ada seperti kesadaran klien terhadap gejala, dan dengan terus meningkatkan kualitas pertanyaan dan analisis, coach dapat membantu klien menemukan akar masalah dan merancang solusi yang lebih efektif untuk pencapaian tujuan mereka. Nah, itu dalam sesi pertama. Yang sesi kedua, kita menjawab pertanyaan tentang mendeteksi dampak dan hasil model SCORE dalam coaching. Oke, untuk pertanyaan pertama, apa saja kesulitan yang dihadapi mendeteksi dampak dan hasil model SCORE dalam coaching? Nah, kesulitan yang dihadapi dalam mendeteksi dampak dan hasil dalam model SCORE antara lain yang pertama, kesulitan dalam mengukur dampak, kedua, keterbatasan waktu, ketiga, kurangnya kesadaran tentang dampak, kendala lingkungan eksternal, persepsi yang berbeda antara klien dan coach. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa keberhasilan yang diperoleh mendeteksi dampak dan hasil model SCORE dalam coaching? Keberhasilan yang bisa diperoleh kita, yang pertama adalah peningkatan kesadaran klien. Yang kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan, klien lebih termotivasi. Keempat, perbaikan terus-menerus. Yang terakhir adalah membantu klien mengevaluasi progres. Nah, apa pelajaran yang didapatkan mendeteksi dampak dan hasil model SCORE dalam coaching? Pelajaran yang didapatkan dalam mendeteksi dampak dan hasil dalam model SCORE antara lain pentingnya evaluasi dan refleksi. Nah, deteksi dampak dan hasil mengajarkan pentingnya melakukan evaluasi secara terus-menerus ini tidak hanya berfokus pada tujuan akhir, tapi juga pada proses perubahan yang terjadi sepanjang perjalanan. Refleksi adalah kunci untuk melihat kemajuan. Yang kedua, pemahaman tentang proses berkelanjutan. Mengidentifikasi dampak dan hasil membantu klien memahami bahwa perubahan dalam sebuah proses yang berkelanjutan, tidak semua perubahan dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Hasil ini sering sekali datang secara bertahap. Selanjutnya, yang ketiga, pentingnya menyusun ekspektasi yang realistis. Seringkali klien datang dengan harapan yang tinggi atau tidak realistis tentang apa yang bisa dicapai. Dalam jangka waktu tertentu, pelajaran yang penting adalah menyusun ekspektasi yang realistis dan memahami bahwa perubahan memerlukan waktu. Keempat, pengaruh lingkungan terhadap hasil. Kelima, kesadaran tentang persepsi diri. Nah, pertanyaan yang terakhir dari mendeteksi dampak dan hasil yaitu adalah apa yang akan dilakukan di coaching berikutnya agar hasil dan kualitasnya lebih baik dari praktik yang mendeteksi dampak dan hasil model SCORE yang dalam coaching yang kemarin yang sudah saya lakukan. Untuk meningkatkan hasil dan kualitas sesi coaching berikutnya terkait mendeteksi dampak dan hasil dalam model SCORE,
Beberapa langkah yang dapat dilakukan saya adalah pertama, membantu klien mengenali dampak yang lebih kecil. Dalam sesi berikutnya, coach bisa lebih fokus untuk membantu klien mengidentifikasi dampak-dampak kecil yang mungkin terlewatkan dengan cara memperkaya percakapan dan pertanyaan yang lebih reflektif. Hal ini penting agar klien tidak hanya fokus pada hasil yang besar, tapi juga menghargai perubahan kecil yang terjadi. Selanjutnya, mengevaluasi menyelaraskan harapan klien. Coach juga perlu lebih bekerja untuk mengolah harapan klien dengan memastikan bahwa klien memiliki ekspektasi yang realistis tentang dampak dan hasil yang dapat dicapai. Ini bisa dilakukan dengan cara mendiskusikan apa yang mungkin dan apa yang sudah dicapai dalam jangka panjang. Selanjutnya, memberikan umpan balik yang lebih terstruktur. Untuk membangun klien lebih mengenali hasil yang sudah tercapai, coach bisa memberikan umpan balik yang lebih terstruktur dengan merinci langkah-langkah yang sudah berhasil dilaksanakan dalam dampaknya meskipun kecil. Selanjutnya, menetapkan indikator yang lebih jelas. Coach bisa bersama klien untuk menetapkan indikator yang lebih spesifik dan terukur untuk menilai dampak dan hasil. Ini akan lebih mudahkan klien dalam melihat dan mengukur sejauh mana mereka sudah mencapai tujuan atau membuat kemajuan. Selanjutnya, memantau dampak jangka panjang, karena dampak yang diinginkan sekali muncul dalam jangka panjang. Coach bisa membantu klien untuk melakukan pemantauan berkala, evaluasi diri untuk melihat hasil-hasil dalam konteks waktu yang lebih panjang, serta mengidentifikasi kemungkinan hambatan dan tantangan yang baru yang perlu dihadapi. Selanjutnya, meningkatkan rasa syukur atas proses. Dalam sesi berikutnya itu, coach bisa bekerja lebih banyak dengan klien untuk meningkatkan rasa syukur dan apresiasi terhadap proses dan hasil yang sudah tercapai. Ini akan membantu klien merasa lebih puas dan termotivasi untuk terus berkembang. Mendeteksi dampak dan hasil dalam model SCORE merupakan bagian penting dari proses coaching karena membantu klien untuk mengevaluasi sejauh mana perubahan yang diinginkan tercapai. Meskipun ada tantangan dalam mengukur dan mengenai dampak dengan pendekatan yang tepat, coach dapat membantu klien memahami perubahan yang sudah terjadi dan bagaimana cara memperbaiki dan melanjutkan langkah-langkah mereka ke depan. Nah, untuk yang sesi yang terakhir, yang ketiga, kita akan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan sama, yaitu apa saja kesulitan yang dihadapi dalam menemukan sumber daya model SCORE dalam coaching. Oke? Beberapa kesulitan yang dihadapi dalam menemukan sumber daya dalam model SCORE, antara lain yang pertama, kurangnya kesadaran tentang sumber daya yang ada. Yang kedua, keterbatasan perspektif. Yang ketiga, rasa takut untuk meminta bantuan. Yang keempat, hambatan mental atau emosional. Kelima adalah keterbatasan akses terhadap sumber daya eksternal. Keenam, tidak mengetahui cara menggunakan sumber daya yang dengan efektif. Apa keberhasilan yang diperoleh menemukan sumber daya model SCORE dalam coaching? Keberhasilan yang diperoleh dalam menemukan sumber daya dalam model SCORE antara lain peningkatan kesadaran diri klien. Klien yang awalnya tidak menyadari potensi sumber daya yang mereka miliki mulai lebih terbuka dan menyadari sumber daya yang ada dalam diri mereka seperti keterampilan, pengetahuan, atau dukungan sosial. Ini memberi mereka rasa percaya diri atau melangkah maju. Selanjutnya, peningkatan pemanfaatan jaringan dukungan sosial. Selanjutnya, klien lebih terorganisir dan fokus. Keempat, peningkatan keyakinan dan kepercayaan diri. Nah, setelah berhasil menemukan dan memanfaatkan sumber daya yang ada, klien merasa lebih percaya diri dan lebih mampu untuk mencapai tujuan mereka. Mereka mulai melihat masalah sebagai tantangan yang dapat diatasi, bukan hambatan yang sulit dipecahkan. Selanjutnya, efisiensi yang lebih baik dalam menggunakan sumber daya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga dari sesi yang ketiga ini, apa pelajaran yang didapat menemukan sumber daya model SCORE dalam coaching? Pelajaran yang didapatkan dalam menemukan sumber daya dalam model SCORE antara lain, pertama, sumber daya bisa berbagai bentuk. Sumber daya tidak hanya berupa uang atau barang, tetapi bisa berupa keterampilan, pengetahuan, pengalaman, waktu, relasi sosial, dukungan emosional, dan lain-lain. Nah, pentingnya menyadari penggunaan jaringan sosial. Salah satu pelajaran utama adalah bahwa dukungan sosial dan jaringan relasi bisa sangat berharga. Klien belajar untuk lebih terbuka dalam mencari dukungan dari orang lain dan membangun hubungan yang lebih produktif. Ketiga, mengatasi hambatan mental dan emosional. Keempat, pentingnya kreativitas dan menemukan sumber daya. Kelima, keterampilan dalam memprioritaskan dan mengelola sumber daya. Nah, pertanyaan terakhir dari sesi yang ketiga, apa yang akan dilakukan coaching berikutnya agar hasil dan kualitasnya lebih baik dalam menemukan sumber daya model SCORE dalam coaching? Untuk meningkatkan hasil dan kualitas coaching dalam menemukan sumber daya pada model SCORE, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah membantu klien mengeksplorasi sumber daya secara lebih mendalam. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri dalam mengakses dukungan. Yang ketiga, menetapkan tujuan yang lebih jelas dan terukur.
Keempat, meningkatkan keterampilan pengelolaan waktu dan sumber daya. Kelima, menumbuhkan kreativitas dalam mencari sumber daya. Keenam, mengevaluasi dan menyesuaikan rencana. Jadi, mendeteksi dan memanfaatkan sumber daya dalam model SCORE dalam sesi coaching ini adalah langkah yang penting membantu klien mencapai tujuan yang lebih efektif. Melalui proses ini, klien belajar untuk lebih menyadari potensi yang ada dalam diri mereka dan lingkungan sekitar mereka. Dengan bimbingan yang tepat, mereka dapat mengakses dan mengelola sumber daya ini dengan lebih baik yang pada gilirannya mempercepat pencapaian tujuan mereka. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.